Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah bersama saya Bu Puji Tias Mami. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang strategi pergerakan nasional. Bangsa Indonesia mengalami banyak penderitaan akibat penjajahan. Atas dasar inilah banyak bermunculan organisasi pergerakan nasional yang berusaha untuk memperbaiki keadaan rakyat. Organisasi pergerakan memiliki strategi yang berbeda-beda. Ada yang mau bekerja sama dengan Belanda dan ada yang menolak untuk bekerja sama. Hal ini sesuai dengan kondisi di setiap periode dan prinsip dasar masing-masing organisasi pergerakan. Walaupun memiliki perbedaan strategi, akan tetapi tujuan mereka sama, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia dan menyejahterakan rakyat. Strategi pergerakan nasional dibedakan menjadi 4. 1. Periode awal kebangkitan. 2. Periode radikal. 3. Periode bertahan. Dan 4. Periode moderat. 1. Periode awal kebangkitan. Penjajahan Belanda di Indonesia mendapat kritikan dari C.H. van Deventer dalam tulisannya An Ereschool atau sebuah utang budi. Dasar pemikiran dari C.H. van Deventer, pemerintah Belanda harus memperhatikan kesejahteraan bangsa Indonesia karena kemakmuran yang dirasakan dan dinikmati oleh bangsa Belanda merupakan usaha keras dari bangsa Indonesia. Pemikiran Van Deventer ini dikenal dengan politik etis dengan programnya Trilogi Van Deventer yang meliputi irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Dampak positif dari Trilogi Van Deventer yaitu banyaknya sekolah yang didirikan yang memunculkan kaum cendekia yang mempelopori organisasi pergerakan nasional. Periode awal kebangkitan diawali dengan gerakan memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui perbaikan sosial, peningkatan pendidikan maupun budaya. Masa awal kebangkitan tahun 1908 sampai 1920 ditandai dengan munculnya 1. Budi Utomo yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mendapat sambutan baik dari Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia. Tujuan didirikannya Budi Utomo yaitu mengembangkan pendidikan dan kebudayaan. Akan tetapi tahun 1935 mengalami keruntuhan akibat tekanan pemerintah kolonial Belanda dan Budi Utomo hanya memperhatikan kepentingan anggotanya saja. Budi Utomo kemudian berfusi menjadi Parindra. 2. Sarekat Islam. Diawali dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam tahun 1911 oleh Kyai Haji Samanhudi di Surakarta. Namun karena keanggotaannya yang hanya terbatas dari kalangan pedagang, maka SDI sulit berkembang. Akhirnya tahun 1912 SDI dirubah menjadi SI atau Sarekat Islam dengan keanggotaan yang lebih luas. 3. Indesa Partit yang didirikan oleh 3 serangkai yang terdiri dari Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan Dawes Dekker. Indesa Partit menyoroti kebijakan pemerintah kolonial melalui tulisan di majalah The Express. Salah satunya yaitu tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul All Il een Nederlander Was atau Andai Aku Seorang Belanda. Yang kedua, periode radikal. Periode radikal dipengaruhi oleh perkembangan politik luar negeri. Salah satu contohnya yaitu Revolusi Rusia tahun 1917. Contoh organisasi pergerakan nasional yang berkembang pada masa radikal, PI, PNI, dan PKI. Organisasi massa pada masa radikal menuntut adanya perubahan yang cepat dan keras terhadap semua hal yang berkenaan dengan pencapaian cita-cita, antara lain persamaan nasional, memajukan pendidikan, dan menyejahterakan rakyat. Salah satu bukti radikalisme pada masa ini diantaranya yaitu para anggota organisasi pergerakan nasional tidak bersedia duduk di dalam Volkskrant. Beberapa hal yang melatar belakangi organisasi massa mulai bersikap radikal. 1. Pengaruh Revolusi Rusia 1917. Revolusi Rusia berpengaruh terhadap munculnya pergerakan nasional yang berpaham komunis. Pada tahun 1920, PKI mengadakan kongres
yang menyatakan bergabung dengan Komintern dan bersedia duduk di dalam Volksklad. Salah satu contoh sikap radikalisme PKI, aksi pemogokan kaum buruh. 2. Pengaruh doktrin Wilson. Salah satu pasal dalam doktrin Wilson yaitu hak seluruh bangsa menentukan nasibnya sendiri. Dampaknya banyak organisasi yang mulai menunjukkan sikap radikal terhadap pemerintah kolonial. Contohnya yaitu Indonesia Vereniging yang memiliki asas perjuangan menolong diri sendiri dan percaya pada diri sendiri. Yang ketiga, adanya pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tahun 1921, Gubernur Jenderal Limburg Stirum diganti Gubernur Jenderal De Valk. De Valk sangat reaksional terhadap pergerakan nasional sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap golongan terpelajar yang akhirnya bersikap radikal. Yang keempat, perubahan pasal 111 RR. Dalam pasal 111 RR ada larangan pendirian organisasi yang berasaskan politik. Tapi pada tanggal 1 September 1919 terjadi perubahan tentang pengakuan hak berserikat. Perubahan ini memberikan kesempatan organisasi politik untuk melancarkan kritikan. Strategi yang ketiga yaitu periode bertahan. Periode bertahan disebabkan oleh adanya krisis ekonomi dunia atau Malaysia yang disertai penangkapan dan pembuangan tokoh-tokoh pergerakan pada masa radikal. Para pemimpin organisasi mengubah haluan politik dari non-kooperasi menjadi kooperasi dan bersedia mengirimkan wakilnya di Volksklad. Yang keempat, periode moderat. Pada periode moderat merupakan masa di mana partai politik mengubah strategi perjuangannya secara lunak dan mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1930 sampai 1935, organisasi pergerakan mengalami masa krisis yang disebabkan pengaruh krisis ekonomi tahun 1929-1930, adanya kebijakan pemerintah kolonial yang membatasi hak berkumpul dan berserikat. Gubernur Jenderal mempunyai hak untuk menyatakan bahwa organisasi pergerakan bertentangan dengan law and order tanpa melalui proses pengadilan. Adanya akibat kerasnya tindakan pemerintah kolonial, banyak pemuka pergerakan yang diasingkan. Organisasi massa yang bersifat modern dibiarkan berdiri pada masa pemerintah kolonial karena adanya semangat demokrasi pasca PD1. Meskipun tujuan kemerdekaan, tetapi mereka harus menaati peraturan pemerintah. Kemudian pemerintah kolonial beranggapan organisasi massa dapat diajak bekerja sama dalam menghadapi bahaya dari luar. Adapun contoh organisasi pada periode moderat adalah Parindra, Gerindo, dan Gapi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian mempelajari buku paket ataupun bisa mencari dari sumber yang lain.